Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmane Gusti Kang Moho Welas lan Moho Asih. Ada sebuah pertanyaan dari teman-teman kita yang menulis sebuah pertanyaan di kolom komentar. Dia bertanya mengenai puasa 41 hari atau puasa 40 hari dan puasa-puasa lainnya, ada yang 7 hari, ada yang 21 hari dan sebagainya. Yang pertama teman-teman, puasa 41 hari itu termasuk suatu puasa yang cukup panjang, di mana rata-rata orang yang melakukan puasa lebih dari 30 hari atau bisa sampai 40 hari, 41 hari, 1 tahun dan 3 tahun, itu biasanya orang-orang yang berpuasa seperti ini memerlukan suatu pembimbing atau memerlukan guru pembimbing. Kenapa bisa demikian teman-teman? Yang perlu diingat bahwa puasa bukanlah suatu ibadah yang main-main. Karena dengan berpuasa selama 40 hari itu sama saja membuat tubuh Anda itu menahan apa yang seharusnya sirkulasi dalam fisik seseorang itu dijalankan. Asupan energi, asupan misalnya karbohidrat, nutrisi, protein dan lain sebagainya yang dibutuhkan tubuh secara otomatis jika kita melaksanakan puasa selama 40 hari itu otomatis terhenti. Apalagi yang sifatnya puasa ini adalah puasa ngebleng, puasa muteh, puasa ngerawat dan sebagainya. Di dalam tradisi Jawa atau tradisi pesantren, puasa-puasa yang panjang seperti ini itu merupakan suatu puasa yang wajar atau suatu puasa yang sering dilakukan. Akan tetapi kita harus melihat potensi yang ada pada diri kita. Dalam artian seperti ini teman-teman, kita ibaratkan diri kita ini adalah sebuah wadah yang ini bisa diisi oleh apapun. Akan tetapi kita sebagai orang awam ini tidak mengerti apa yang seharusnya diisi pada tubuh kita, apa yang seharusnya diberikan pada tubuh kita, sehingga laku-laku, tirakat atau prihatin ini bisa menjadi suatu jalan atau suatu ijazah atau amalan yang bisa diterapkan. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah carilah guru pembimbing teman-teman. Dimana ketika kita sudah berniat puasa seperti ini, guru pembimbing itu sangat perlu. Karena apa? Tidak ada orang yang puasa dengan jangka waktu seperti itu tanpa seorang pembimbing. Bahkan di dalam puasa wajib pun seperti Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah atau mendapatkan wahyu baru menjalankan puasa Ramadan. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya, ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada Nabi yang lainnya, itu rata-rata mereka memperoleh wahyu baru mereka menjalankan puasa seperti itu. Bahkan puasa yang tertinggi yang dimiliki oleh Nabi Daud, itu juga Nabi Daud memperoleh ilmu hikmah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Begitu pula ibu dari Isa, yaitu Ibu Maryam, yang memperoleh wahyu untuk disuruh puasa bisu dan lain sebagainya. Lalu ketika kita ingin menjalankan puasa 40 hari atau 41 hari, carilah guru pembimbing terlebih dahulu. Biar guru pembimbing itu melihat wadah kita arahnya kemana, wadah kita seperti apa, kita mampu tidak untuk menjalankan puasa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita coba mampu atau yang lainnya, apa niat yang sebenarnya yang ada di dalam diri kita atau di dalam hati kita? Semua tirakat itu kembali kepada niat teman-teman.
Kalau niatnya baik, maka hasilnya akan baik. Bahkan para ibu dari para wali terdahulu atau para wali-wali terdahulu, jika mereka melakukan puasa itu sudah dilambari dengan niat yang baik. Akan tetapi kalau kita masih awam, masih belajar, yang perlu diperhatikan adalah kita belajar untuk mensucikan diri kita, membuat diri ini bersih, membuat diri ini ikhlas, membuat diri ini sabar. Ketiga kunci ini setelah kita dapat, baru kita melakukan puasa-puasa jenis yang lainnya, yaitu puasa tirakat. Ketika puasa tirakat ini, itu biasanya sudah sesuai dengan hajat kita. Akan tetapi, jika kita sudah berpuasa tirakat, tentunya ujian dari keimanan kita, kesabaran kita, keikhlasan kita, kesucian hati kita itu akan selalu diuji. Dan biasanya orang yang menjalankan puasa tirakat ini tidak serta-merta mereka menjalankan puasa saja. Mereka biasanya melakukan amalan-amalan pendamping, misalnya membaca wirid, membaca doa, membaca mantra-mantra, atau yang lain sebagainya. Terus bagaimana yang ketika mereka harus berpuasa selama 24 jam? Artinya, misalnya mereka menetapkan jam 6 sore atau ketika maghrib itu sebagai waktu berbuka dan waktu sahur. Itu yang jadi pertanyaan, sudahkah dia memperoleh ijazah dari gurunya? Jangan sekedar insting, teman-teman. Karena biasanya puasa seperti ini, puasa yang lama sampai 40 hari atau 41 hari, itu biasanya akan menyinggung suatu hal yang di luar kodrat manusia. Biasanya orang itu akan menjadi orang yang cenderung bersinggungan dengan energi-energi yang bersifat gaib. Artinya apa? Ketika dia sudah menyinggung hal-hal yang bersifat gaib, apa yang diinginkan, misalnya dia ingin menginginkan kekayaan, misalnya, dia akan didampingi oleh kodam atau didampingi oleh leluhur atau didampingi oleh bangsa jin atau bangsa malaikat, itu yang berkaitan dengan kerezekian. Ketika dia tidak memiliki guru, ketika dia tidak mengetahui kadar energi yang dia miliki, dia tidak bisa mengukur kapasitas dari diri mereka sendiri. Ketika ada energi yang datang kepada dia, mereka akan cenderung geblak, atau dalam artian tidak kuat. Sehingga tidak heran banyak orang yang melakukan hal-hal seperti ini, entah itu puasa, entah itu meditasi, entah itu bertafakur dan lain sebagainya, tanpa memiliki seorang pembimbing. Mereka biasanya itu akan keluar dari jalurnya itu jalur macam-macam, bisa digoda oleh makhluk-makhluk penggoda atau jalur apapun, atau karena kelelahan secara fisik yang seharusnya harus dihentikan tapi mereka memaksa dan lain sebagainya. Akan tetapi jika mereka memiliki guru, maka kesalahan itu, ketidakberesan itu bisa diluruskan dan mereka akan kembali pada jalan yang seharusnya. Jika memang seharusnya sudah diminta untuk berhenti, maka dia akan berhenti. Dan ketika Anda memiliki guru, misalnya, ini suatu adab, teman-teman. Ketika Anda diminta mengamalkan suatu ijazah, suatu amalan, jangan pernah bertanya amalan ini untuk apa, amalan ini artinya seperti apa, dan lain sebagainya. Jangan pernah bertanya hal demikian. Lakukan saja niat ikhlas, niat tulus, niat suci, bahwa yang diberikan guru itu pasti memberikan efek yang baik untuk kita. Dengan catatan Anda percaya pada guru teman-teman, dan itu sudah menjadi guru yang memang benar membimbing teman-teman ke arah yang baik. Itulah fungsinya dari seorang guru spiritual. Lalu ketika kita bertanya, lalu fungsinya apa dari tirakat tadi? Fungsinya tergantung dari niat masing-masing. Jika kita niatnya ingin kaya, itu suatu saat akan kaya. Jika kita niatnya ingin
menjadi seorang pembesar misalnya, suatu saat tetap akan jadi pembesar. Tapi semuanya butuh proses, butuh perjuangan. Tidak terus instan, hari ini puasa besok jadi. Bukan begitu caranya. Kita melalui berbagai cobaan, misalnya ketika kita ingin menjadi orang kaya. Dan saat ini kita misalnya masih bekerja kepada orang. Secara tidak langsung misalnya, kita ya mohon maaf misalnya menyinggung, saat itu terjadi corona misalnya, Anda harus keluar dari pekerjaan tersebut. Ketika Anda keluar dari pekerjaan tersebut, Anda harus berjuang sendirian dengan tabungan yang Anda miliki. Kelihatannya hal yang demikian itu hal yang kurang baik, tapi itu jalan untuk melatih teman-teman menjadi seorang pengusaha. Ketika usaha teman-teman berhasil, bisa membuka beberapa cabang, dan teman-teman akhirnya menjadi bos, disitulah arti yang sebenarnya bahwa tirakat teman-teman itu berhasil. Itu yang misalnya dari pengusaha, misalnya yang ingin mencari menjadi guru atau mencari ilmu. Secara tidak langsung Anda atau teman-teman semua itu memperoleh ilmu, wejangan, atau memperoleh guru-guru yang bisa membimbing teman-teman ke arah situ. Misalnya tadi adalah pembimbing masalah kerohanian, tapi teman-teman ingin menjadi pembesar, misalnya ingin terjun ke dunia politik. Misalnya teman-teman direkrut menjadi ajudan seorang bupati atau seorang DPR. Lama-lama teman-teman nimbrung ke dalam politik dan ikut membesarkan suatu partai politik, dan teman-teman akhirnya menjadi DPR. Itu adalah salah satu cara atau salah satu yang digariskan oleh Tuhan melalui tirakat teman-teman. Dan kesabaran dan keikhlasan serta kebersihan hati inilah sangat berfungsi. Ikuti alurnya, ikuti stepnya, teman-teman pasti sampai kepada titik di mana suatu saat hal tersebut akan berguna, berhasil, dan berdaya. Minimal orang yang sudah mencapai tirakat selama 40 hari atau 41 hari, jika benar puasanya itu berhasil, maka dia akan memperoleh insting-insting yang cenderung mengarah pada hal-hal yang bersifat positif, jika niatnya benar. Setelah insting-insting itu terpancar dari diri seorang manusia, maka insting itu akan menunjukkan bahwa jalan yang saya pilih ini benar, jalan yang saya pilih ini kurang benar, kurang baik, dan lain sebagainya. Itu adalah insting teman-teman. Jadi teman-teman lakukan saja apa yang menjadi tirakat tersebut, dan keberhasilan itu pasti tercapai. Jangan sampai teman-teman tidak mempercayai hal tersebut. Terus yang saya wanti-wanti kepada teman-teman semua, jika sudah mulai untuk menjalankan laku tirakat, perhatikan mulut teman-teman. Mulut ini adalah salah satu hal yang paling penting dan salah satu hal yang cenderung mudah didengarkan orang. Mungkin kalau pikiran atau hati, siapa yang tahu, tapi mulut ini akan mudah didengarkan orang. Kurangi kata-kata kotor dan negatif, atau kata-kata yang cenderung memberikan sabdo atau menjelekkan orang lain ataupun menjelekkan diri sendiri atau anak keturunan atau keluarga kita. Hindari. Jangan sampai kita menyesal gara-gara kita sering melakukan suatu tirakat tapi lupa dasar dari suatu tirakat, yaitu kesucian jiwa atau kebersihan hati dan pikiran serta mulut kita, serta kesabaran, sabar dalam artian menahan diri, baik itu jasmani ataupun rohani, dari berbagai ujian yang kita terima, serta ikhlas dalam menjalani apapun yang sedang kita hadapi. Itu teman-teman, itu sudah menjadi keharusan, sudah menjadi sudah menjadi suatu kondisi yang harus diterima orang-orang yang berusaha berspiritual, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Jangan menganggap
bahwa dengan bertirakat itu akan mudah kita mencapai titik kedekatan dengan Tuhan kita. Jangan menganggap seperti itu. Karomah, wahyu, dan lain sebagainya itu adalah hikmah. Itu adalah bonus. Itu adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Tapi yang paling penting adalah memupuk rasa ikhlas kita, rasa bersih kita, rasa sabar kita untuk terus kontinu mendekat pada Sang Maha Kuasa, menjadi kekasih yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, semoga menjadikan suatu manfaat bagi teman-teman semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.